saya menerima surat pernyataan yang ditandatangani oleh Habib Rizik yang menyatakan bahwa beliau tidak mengizinkan hasilnya untuk diketahui oleh pemerintah kota. Ya, itu. Langkah selanjutnya seperti apa? Gini, langkah-langkah kita tentunya semua harus sesuai dengan aturan dan hukum. Ya, spiritnya itu adalah memastikan penanganan COVID-19 berjalan dengan maksimal di Kota Bogor. Kita akan melangkah sesuai dengan kewenangan kita dan selanjutnya tentunya kita akan masuk ke wilayah hukum juga. Ya. Alhamdulillah keadaan Al-Walid Habib Rizik Syihab saat ini sehat walafiat. Memang lagi di rumah sakit Umi untuk general check up saja sekaligus istirahat karena kemarin kan kelelahan, keletihan. Tapi secara umum, secara garis besar sehat walafiat dan semua hasilnya bagus. Tadi saya sudah jelaskan itu adalah hak dari pasien dan ada saatnya nanti beliau akan memberitahukannya. Akan tetapi saat ini itu adalah hak dari beliau untuk menyatakan tidak mengizinkan siapapun untuk memberitahu hal tersebut. Insya Allah udah. Kalau saya berkali-kali hasil swab, hasil pemeriksaan dulu ya, beberapa kali nama pasien dirahasiakan, hasilnya positif negatif seperti itu. Artinya kenapa ini kok getol banget khusus untuk Habib Rizik gitu? Ada apa gitu kan? Janganlah permasalahan kesehatan, permasalahan kemanusiaan ini dipolitisasi gitu kan, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan, apalagi unsurnya kebencian atau ketidaksukaan. Kita kan menjalankan undang-undang. Ada mandat dari undang-undang karantina. Jadi Rumah Sakit Umi itu masih wilayah NKRI, Kota Bogor, wilayah saya. Nggak bisa sembarangan menolak. Informasi bahwa telah dilakukan swabnya tanpa sepengetahuan kami, ya. Nah, ketika kami minta kejelasan siapa yang melakukan, tidak ada jawabannya. Kemudian kami minta informasi juga dikirim kemana, nggak ada informasinya. Nah, ini kan nggak jelas, ya. Nah, karena tidak mendapatkan informasi itu, maka kemudian kami meminta pihak keluarga akan melakukan swab ulang. Nah, sore tadi saya mendapatkan laporan dari tim yang kami kirim bahwa keluarga menolak swab gitu ya. Akan berkoordinasi ya, tapi ketika terjadi swab itu, rumah sakit sampaikan kepada saya bahwa mereka tidak tahu. Ya, ini kan satu hal yang nggak benar ya. Kami aja saya Pak Kapolres Pak Dhani masuk tadi dicek satu-satu. Ya, masa ada tim swab masuk gak ketahuan gitu. Akad nikah di Petamburan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Ini wilayah saya. Saya melaksanakan tugas mandat dari undang-undang karantina. Jadi saya mendapatkan laporan tadi bahwa pihak keluarga menolak. Ya, saya ingin tabayun, ingin klarifikasi, ingin konfirmasi apa alasannya. Harus jelas alasannya. Ya, kami bertindak atas kepentingan banyak orang untuk keselamatan dan kesehatan banyak orang. Ya, di gedung ini kan banyak orang yang bekerja. Ya, semua warga Bogor kan akan banyak yang bisa terdampak di sini. Ya, kalau kita tidak hati-hati, gitu. Jadi saya ingin tabayun, ingin klarifikasi, ingin konfirmasi. Mengapa ada penolakan, itu aja. Putranya menyatakan tidak bersedia di swab. Bannernya disobek sama pasukan TNI, malamnya pasang lagi katanya. Ada urusan. Jam 12, jam 00 baru selesai pasang. Jam 2 pasukan TNI satu kompi datang. Nyobek. Pasang lagi. Selamat datang Habib Rizik. Ikut-ikutan ngomong, kurang ajar, tidak punya akhlak, tapi ada ancaman Habib menggagel tetap. Polisi kalang kabut jagain lonte hina Habib digagak polisi. Jangan-jangan minta jatah kali. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat.
panjangkan umur. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Sekarang saya mau ajak doa dulu, boleh? Jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari. Telah ditemukan peristiwa pidana, yaitu pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya bertanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Tahu Densus 88? Salok 88 obat murah. Kalau Densus 88 terus-menerus melakukan kezaliman, siap lawan? Siap lawan? Maka itu saya ingatkan, kalau pemerintah di Indonesia coba-coba zalim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang disembelih di jalan dunia. Tahu-tahu di Jakarta Kapolda ngancam melaporkan Habib Rizik. Pangkat jenderal, otak hansip. Jangan-jangan di jenderal nggak lulus litsus sudah. Ini udah salah, nggak mau ngaku, mau nuntut. Kucing. Kemarin Kapolda ngancam lagi, walaupun tidak ada yang melapor, kami tetap akan memeriksa Habib Rizik. Lu mau periksa dari segi mananya? Ngancam menangkap saya nukutil babi, lu belum tanggap goblok. Andai kata saudara penista agama ini tetap lolos, maka saya minta kepada umat Islam, tolong menangkan calon gubernur muslim. Kan tujuannya cuma itu. Tujuannya cuma satu, gimana Ahok bisa masuk penjara nggak ikut pilkada. Kalau saya bilang saya nggak takut, kamu bilang saya sombong. Ya itu kan tugas kalian menjaga di depan. Kalau kalian takut ya tinggalin aja saya bilang. Dengan apa mereka akan memadamkan cahaya Allah? Dengan mulut-mulut mereka. Artinya dengan mulut ini, dengan perkataan, dengan ucapan, dengan pernyataan, dengan statement, dengan lidah mereka. Kalau sekarang kita buka internet, aneka ragam ucapan-ucapan kotor, kasar, sangat berbahaya. Pendapat maupun agama yang ada di antara kita, saudara. Tapi hati-hati, kalau umat Hindu di Bali coba-coba kurang ajar kepada umat Islam, jangan salahkan umat Islam. Kalau keliru besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan barang-barang. Kami pulangkan ke Bali, saudara. Betul, betul. Jangan salahkan umat Islam kalau nanti umat Islam melakukan pembalasan. Bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara? Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Kiai mau diajak berdebat, saya akan tempatkan SPI. SPY presiden mau bubarin FPI, kita lawan. Mereka aja belum bisa. Rizik Syihab tukang jualan minyak wangi yang mengaku Habib, maka harus dibumi hanguskan. Ya, Tolong diam. manusia di foto ini adalah sampah. Betul. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi. Silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Berani, tegak, dan berani. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya
Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan. Dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Begitu. Habib Rizik Syihab, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. Si Rizik Genruwo, para pengikutnya semua adalah itu. Si Rizik Genruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan bangsa. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak benar nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Gebuk kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya.
Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai $3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ini menunggu hasil dari lab yang melakukan PCR test terhadap Habib Rizik seperti yang disepakati dengan pihak keluarga. Pihak keluarga, pihak rumah sakit menyepakati ya bahwa hasil dari PCR test itu akan dikoordinasikan bersama pemerintah kota dan harus disepakati bersama bahwa lembaganya itu adalah lembaga yang valid dan terverifikasi, ya, tersertifikasi. Jadi itu clear ya. Sekali lagi kesepakatan tadi malam antara Satgas, rumah sakit dan juga pihak keluarga adalah sama-sama mempercayakan kepada hasil swab yang dilakukan oleh Mercy. Ya, pemerintah kota atau Satgas juga sepakat dengan catatan dua hal harus diperjelas, proses swabnya dan validitas lembaganya. Nah, itu disepakati betul. Saya menerima surat pernyataan yang ditandatangani oleh Habib Rizik yang menyatakan bahwa beliau tidak mengizinkan hasilnya untuk diketahui oleh pemerintah kota. Ya, itu. Langkah selanjutnya seperti apa? Gini, langkah-langkah kita tentunya semua harus sesuai dengan aturan dan hukum. Ya, spiritnya itu adalah memastikan penanganan COVID-19 berjalan dengan maksimal di Kota Bogor. Kita akan melangkah sesuai dengan kewenangan kita dan selanjutnya tentunya kita akan masuk ke wilayah hukum juga. Ya. Tadi saya sudah jelaskan, itu adalah hak dari pasien dan ada saatnya nanti beliau akan memberitahukannya, akan tetapi saat ini itu adalah hak dari beliau untuk menyatakan tidak mengizinkan siapapun untuk memberitahu hal tersebut. Insya Allah udah. Fungsinya apa? Sekarang kalau misalnya kita minta memang tak hanya beliau, yang lain tidak ada. Setahu saya berkali-kali hasil swab, hasil pemeriksaan dulu ya, beberapa kali nama pasien dirahasiakan, hasilnya positif negatif, seperti itu. Artinya kenapa ini kok getol banget khusus untuk Habib Rizik gitu, ada apa gitu kan, janganlah permasalahan kesehatan, permasalahan kemanusiaan ini dipolitisasi gitu kan, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan, apalagi unsurnya kebencian atau ketidaksukaan. Itu kita harap tidak, artinya kita tetap kemanusiaan dan kesehatan serta hukum dikedepankan. Demikian. Tapi sejauh ini Habib merasa bersih dari Habib? Bukan merasa, tapi kita lihat Habib sehat, alhamdulillah, dan tidak ada masalah, apalagi terkait COVID, insya Allah seperti itu. Tidak ada gejala yang dirasakan Habib? Itu mungkin nanti lebih dari ini ya, lebih baik dari pihak rumah sakit ya atau pihak dokter, karena saya tidak berkompeten. Saya hanya menjelaskan tadi bahwa adalah hak setiap pasien untuk tidak memberitahukan hasil medisnya kepada halayak umum atau pada publik. Itu adalah hak dari pasien seperti itu. Kira-kira di rumah sakit sampai kapan? Nggak lama, insya Allah beberapa hari lagi akan udah sehat kok, lagi istirahat aja. Udah ada, tapi kita klarifikasi itu bukan panggilan tapi undangan. Artinya undangan untuk klarifikasi ada, akan tetapi ada beberapa hal tidak bisa kita penuhi karena sesuatu dan lain hal dari yang dipanggil, yang diundang tadi. Sorry. Undangannya itu bukan, undangannya bukan. Pribadi, hampir semuanya pribadi seperti itu. Maksudnya? Dijadwalkan untuk undangan itu? Sudah kemarin-kemarin undangan kepada beberapa pihak ya yang di Megamendung. Selanjutnya masuk di tahap penyidikan ini?
Oh, saya belum tahu. Kalau misalnya di tahap penyidikan ini itu wewenang dari pihak kepolisian, kan yang manggil, yang undang mereka, yang manggil mereka. Untuk kasus Megamendung itu. Ini yang ditanya. Kalau yang Megamendung sepengetahuan saya masih klarifikasi juga, yang di Polda juga. Nah, statement-statement bahwa ini sudah masuk penyidikan kan dari media juga, seperti itu saya sih. Penyidik yang menangani kasus kerumunan akad nikah di Petamburan, berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana. Sehingga hari ini naik sidik. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Saya kira itu rekan-rekan semuanya. Untuk lebih jelasnya nanti Direktur Reserse Kriminal Umum akan memberikan penjelasan. Tadi pagi ada kesepakatan dengan pihak rumah sakit bahwa beliau akan dilakukan PCR test begitu. Saya sampaikan alhamdulillah, dan nanti tolong dikoordinasikan dengan Pemkot agar kita jelas ya, prosesnya sesuai semua dan ada kejelasan juga dikirim ke lab yang mana. Namun informasi bahwa telah dilakukan swabnya tanpa sepengetahuan kami ya. Nah, ketika kami minta kejelasan siapa yang melakukan, tidak ada jawabannya. Kemudian kami minta informasi juga dikirim kemana, nggak ada informasinya. Nah, ini kan nggak jelas ya. Bagi kami tidak apa-apa. Kalau bukan Dinkes yang melakukan PCR test, ya katakanlah misalnya tim dari UMI gitu ya, nggak apa-apa, asal prosesnya benar semua dan dikirim ke lab yang benar gitu kan. Nah, karena tidak mendapatkan informasi itu, maka kemudian kami meminta pihak keluarga akan melakukan swab ulang. Nah, sore tadi saya mendapatkan laporan dari tim yang kami kirim bahwa keluarga menolak swab gitu ya. Nah, karena itu saya datang dialog khusus dengan Habib Hanif ya, putra beliau, putra Habib. Nah, Habib Hanif sampaikan bahwa berkeberatan swab kembali ya, karena masa 1 hari 2 kali swab gitu ya, alasan yang bisa dipahami ya. Namun alasan beliau pula bahwa Mercy ini, jadi yang men-swab itu tim dari Mercy, kemudian dikirim juga ke lab yang tersertifikasi gitu. Nah, bagi kami yang penting adalah kejelasan saja. Nah, kami butuh kejelasan siapa yang melakukan swab, kemudian dikirim ke lab mana, itu saja. Nah, tadi kami sudah dapat data-datanya, tim dokternya siapa aja. Nah, ini sekarang sedang dikonfirmasikan. Namun informasi hasilnya keluar malam ini. Pertama, kita akan pastikan bahwa timnya sesuai dengan prosedur, semuanya memiliki otoritas lah, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, laboratoriumnya juga tersertifikasi, apapun hasilnya. Ya, kalau itu clear, maka apapun hasilnya saya kira tidak ada masalah gitu ya. Tinggal kita koordinasikan langkah-langkah selanjutnya. Nah, tetapi kemudian kalau tidak ada kejelasan juga terkait dua hal itu, maka akan ada langkah-langkah lain. Ya, karena bagi kami kejelasan itu penting. Akan berkoordinasi ya, tapi ketika terjadi swab itu, rumah sakit sampaikan kepada saya bahwa mereka tidak tahu. Ya, ini kan satu hal yang nggak benar ya. Kami aja, saya Pak Kapolres, Pak Dhani masuk tadi dicek satu-satu. Ya, masa ada tim swab masuk gak ketahuan gitu. Ya, ini perlu diklarifikasi. Ya, saya kira tadi Pak Kapolres merencanakan untuk meminta keterangan dari pihak rumah sakit dan semua tim dokter. Jadi prosedur itu penting ya. Jadi kami kesini untuk memastikan prosedur ditegakkan. Kita lihatlah hasilnya bagaimana gitu. Dan kalau pihak perawat ada 3 tadi, ya saya sudah minta itu di swab. 1 sudah, 2 lagi menyusul besok ya. Staf rumah sakit yang merawat melayani beliau setiap hari. Pemasangan kembali baliho selamat datang Habib Rizik. Nih yang punya nih ya. Nih. Benernya disobek sama pasukan TNI. Malamnya pasang lagi katanya. Ada urusan. Nih, suruh jagain 1 orang nih. Jagain 1 orang, apa pasangin CCTV aja. Hah? Raya. Oh, ya. Selamat datang Habib Rizik. Oke. Nah.
jam 12, jam 00 baru selesai pasang. Jam 2 pasukan TNI satu kompi datang. Nyobek. Pasang lagi. Ya, di sobek 1 tunggu 1000. Oke. Sekian laporan kita dari Jalan Saharjo, pertigaan Jembatan Merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci. Masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, sudah. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan flash trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya.
Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Liong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Liong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Liong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Liong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Liong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Liong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Liong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Liong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Liong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Liong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.